Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Kemarin kalian sudah belajar tentang operasi, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat negatif. Kalian masih ingat bilangan bulat negatif itu apa? Ya, betul sekali. Bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif. Hari ini kita akan mempelajari materi perkalian dan pembagian bilangan negatif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian dapat mencermati perkalian bilangan bulat negatif. Dan kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat negatif pada kejadian sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Disiapkan alat tulisnya, dibuka buku matematikanya, Pak Guru akan jelaskan materi hari ini. Oke, sebelum kita belajar tentang perkalian bilangan bulat negatif, kembali mengingatkan apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya, negatif A dikali 3 itu sama dengan negatif A ditambah negatif A ditambah negatif A sebanyak 3 kali. Perkalian bilangan bulat negatif adalah penjumlahan berulang bilangan bulat negatif. Perkalian bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 12. Artinya, bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, coba perhatikan, itu hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Lihat tandanya, yang pertama tanda negatif pada angka 3 dan pada bilangan 4 itu bertanda positif. Bisa dikatakan bilangan dengan tanda yang berbeda jika dikalikan hasilnya bilangan negatif. Kita perhatikan kotaknya, tanda negatif dikali dengan bilangan bertanda positif, hasilnya bilangan negatif. Ya, nah gitulah. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 4 dikali negatif 5 itu hasilnya 20. Artinya apa? Di sini ada bilangan negatif. Tanda negatif di sini juga sama, tandanya negatif. Ternyata hasilnya positif. Bisa dikatakan dengan operasi ini, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Kesimpulannya adalah
bilangan dengan tanda sama jika dikalikan hasilnya bilangan positif. Negatif dengan negatif tandanya sama, dikalikan hasilnya positif. Perhatikan tandanya. Iya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Bagaimana anak-anakku? Bisa mengikuti? Ya, kita lanjutkan ke pembagian bilangan bulat negatif. Ingat, apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang. Misalnya, B dibagi 3 sama dengan B dikurang 3 sebanyak B kali langsung habis. Contohnya, 6 dibagi 3 itu sama dengan 6 dikurang 3. Itu yang pertama. Terus hasilnya 3 dikurang 3 hasilnya 0. Artinya langsung habis. Berapa langkah? Ada 2 langkah. Itu artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Contoh yang lain. 12 dibagi 2 itu sama dengan 12 dikurang 2. Sama dengan 10 dikurang 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0 atau habis. Itu ada berapa langkah? Kita perhatikan hasilnya 6. 6 langkah. Kita buktikan. Ya, 10 dikurang 2 itu langkah kedua. 8 dikurang 2 itu langkah ketiga. 6 dikurang 2 langkah keempat, 4 dikurang 2 langkah kelima, 2 dikurang 2 langkah ke-6. Dan ternyata langkah yang pertama adalah 12 dikurang 2. Artinya apa? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Bisa dipahami anak-anakku? Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif positif. Kita contohkan negatif 8 dikurang 2. Ulang, negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Kita contohkan lagi. 6 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 2. Itu artinya apa? Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif atau sebaliknya. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Ya, kesimpulannya misalkan negatif A dibagi B itu sama dengan negatif A per B. Kesimpulan dari operasi ini adalah pembagian bilangan yang berbeda tanda hasilnya bilangan negatif. Kita lanjutkan. Oke, pembagian bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Kita misalkan negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 8 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 4. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, sisanya negatif 4 dikurang negatif 4 sama dengan 0. Berarti negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan 2 atau 2 langkah. Artinya apa? Dari operasi bilangan negatif dibagi bilangan negatif bisa dikatakan bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Oke anak-anakku, masih semangat? Masih bahagia dengan matematika hari ini? Kita lanjutkan. Apa kesimpulannya? Pembagian bilangan bertanda sama, negatif dibagi negatif, hasilnya
positif. Bisa dipahami anak-anakku? Alhamdulillah. Kita contohkan. Pak Guru memberi contoh permasalahan pertama. Arya menyelam di Karimun Jawa. Kecepatan Arya menyelam adalah 3 meter per menit. Ingat, menyelam itu berarti di bawah permukaan laut. Untuk sampai ke spot bawah laut yang indah, Arya menyelam selama 12 menit. Berapa letak kedalaman spot yang dituju Arya? Ingat, ini soal cerita. Kalian harus menjawabnya dengan runtut. Coba perhatikan. Yang diketahui apa di situ? Kecepatan menyelam 3 meter per menit. Artinya dalam waktu 1 menit Arya mampu menyelam 3 meter. Sementara waktu yang dibutuhkan selama menyelam sampai ke tujuan adalah 12 menit. Ingat, ya, pada waktu kita belajar tentang jarak, kita pasti mengetahui tentang permasalahan ini. Ini sama seperti ketika kita mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan mencari jarak atau mencari kedalaman. Yang ditanyakan di sini adalah kedalaman spot. Penyelesaiannya adalah kedalaman atau jarak itu sama dengan apa? Kecepatan dikali waktu atau waktu dikali kecepatan. Kok di sini negatif, Bapak? Iya, karena dia menyelam di bawah permukaan air. Semakin ke bawah semakin negatif. Artinya 12 dikali 3 sama dengan 36. Karena di bawah permukaan air hasilnya negatif. Jadi kedalaman spot yang dituju Arya adalah 36 meter. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke permasalahan kedua. Suhu udara puncak Trikora di Papua selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap harinya. Total perubahan suhu puncak Trikora selama 5 hari adalah negatif 30 derajat Celcius. Berapa rata-rata perubahan suhu udara puncak Trikora setiap harinya? Karena ditanyakan rata-rata, berarti ini adalah permasalahan tentang pembagian. Coba kita amati soalnya. Diketahui total perubahan suhu berapa di situ? 30 derajat. Ulang, negatif 30 derajat Celcius. Kita tuliskan negatif 30. Total waktu berapa hari? 5 hari. Selama 5 hari, ya. Total perubahannya adalah negatif 30. Ya, yang ditanyakan rata-rata. Artinya ini adalah soal pembagian. Coba kita selesaikan adalah negatif 30 dibagi 5 hari itu sama dengan negatif 6. Apa artinya? Jadi rata-rata perubahan suhu setiap harinya adalah negatif 6 derajat Celcius. Negatif 6 berarti dingin karena di puncak gunung. Bisa dipahami anak-anakku? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita simpulkan, perkalian bilangan berbeda tanda, hasilnya bilangan negatif. Perkalian bilangan bertanda sama, hasilnya bilangan positif. Pembagian bilangan berbeda tanda, hasilnya bilangan negatif. Berbeda tanda, pembagian berbeda tanda, hasilnya bilangan positif. Maaf Pak Guru ini salah menuliskan ya. Pembagian bertanda sama, hasilnya
positif. Terima kasih anak-anakku. Mari kalian belajar, cermati pembelajaran hari ini. Nanti Pak Guru sampaikan atau berikan lembar kerjanya yang sesuai dengan permasalahan atau pembelajaran hari ini dari Pak Guru. Apabila ada kata-kata atau tulisan yang tidak sesuai, Pak Guru minta maaf. Pak Guru melanjutkan untuk memberikan LKPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.